kembali dengan saya Sasmirawati atau biasa dipanggil Ibu Sasmi. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang aksi nyata saya dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Bapak pengajar praktik dan Ibu fasilitator yang telah membimbing saya setelah mempelajari modul 1.1, kita diwajibkan untuk menyelesaikan aksi nyata terkait dengan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama kali di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana perasaan saya selama mempelajari modul 1. Saya masih beranggapan bahwa pembelajaran itu adalah proses menuntut, di mana murid kita dituntut untuk memperoleh nilai yang baik. Mereka harus patuh, taat kepada guru. Kemudian masih fokus pada pencapaian materi dan ketuntasan kognitif murid. Dan yang paling parah adalah saya masih menganggap bahwa guru adalah pusat selama kurang lebih 2 minggu lamanya. Kami belajar secara mandiri, kolaborasi, berbagi praktik baik dengan fasilitator, pengajar praktik, dan guru-guru hebat lainnya tentang pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada banyak hal, ada banyak pembelajaran, pengalaman yang saya dapatkan pada modul 1 ini, yaitu menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi pembelajaran adalah proses menuntun, yang hanya fokus pada proses pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akhirnya menyadari bahwa mendidik itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya, dan juga mengerti bahwa proses pembelajaran harus. Setelah banyak belajar dari modul 1.1, saya merasa tergerak untuk melakukan perubahan dalam praktik pengajaran di kelas. Selama saya melakukan perbaikan pengajaran di kelas, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan lebih menyenangkan dilihat dari antusias murid selama kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan di kelas. Yang pertama adalah mengubah metode pengajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pengajaran yang berpusat pada murid, dan menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan tentunya menyenangkan bagi murid. Ada beberapa catatan praktik baik, pembelajaran, dan pengalaman yang saya lakukan selama proses pertama adalah perencanaan. Ada proses perencanaan yang pertama kali saya lakukan adalah diskusi bersama pengawas dan kepala sekolah terkait perubahan praktik pengajaran yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian berdiskusi bersama rekan sejawat yang ikut terlibat dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Setelah berdiskusi dengan pengawas, kepala sekolah, dan rekan sejawat, saya kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran seperti media pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. Setelah proses perencanaan yang saya lakukan saya anggap cukup, maka saya akan langsung menerapkan proses perubahan ini di dalam kelas, di mana proses pembelajaran yang saya lakukan diawali dengan berdoa bersama dengan murid-murid, memberikan apresiasi dan memberikan motivasi kepada murid, serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari itu. Di mana proses pembelajaran yang saya lakukan di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana pembelajaran adalah proses menuntun yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan kita memberikan teladan, di tengah kita memberikan motivasi, dan di belakang kita memberikan dorongan. Dan untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan, maka sesekali saya melakukan ice breaking bersama dengan murid-murid saya untuk memunculkan semangat atau kekakuan dan kejenuhan selama proses belajar. Jadi gerakan pertama
Wih, bentar pada porosnya ya. Terus pergerakan bumi yang kedua gimana? Yang kedua, bumi bergerak mengelilingi matahari. Oh, jadi ada dua jenis pergerakan yang dilakukan oleh bumi ya. Proses pembelajaran, jangan lupa kita melakukan refleksi di akhir kegiatan. Refleksi ini bertujuan untuk menunjukkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuan yang mereka peroleh dari setiap pembelajaran yang mereka lakukan. Selama proses perubahan praktik pengajaran yang saya lakukan, ada beberapa tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan. Di antaranya, tantangan yang pertama yaitu masih ada beberapa orang murid yang cuek dan enggan untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Solusi yang saya lakukan yaitu melakukan pembimbingan secara personal kepada murid tersebut. Tantangan yang kedua, masih ada beberapa orang murid yang kurang percaya diri untuk tampil aktif dan berani dalam kegiatan pembelajaran. Solusi yang saya lakukan yaitu mencoba memotivasi murid dengan memberikan penguatan dan melatih murid untuk berani tampil di depan umum dan selalu melibatkan murid pada setiap tahapan pembelajaran. Terakhir adalah testimoni dari rekan guru dan siswa yang terlibat dalam proses perubahan yang telah saya lakukan di kelas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.